Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historiografi gestok mestinya juga memperhatikan aspek atau tema intelektual atau sejarah intelektual atau sejarah pemikiran. Jadi pada dasarnya aspek pemikiran ini sangat relevan terutama dengan historiografi gestok karena di dalamnya terdapat pemikiran yang mendasari yaitu komunisme. Maka komunisme itu harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia yang tentu saja karena larangan MPRS terhadap Partai Komunis Indonesia sebagai partai yang terlarang dengan ajaran-ajaran Marxisme dan komunisme, dan juga dengan pengumuman sebelumnya itu pembubaran PKI. Tetapi sebenarnya yang namanya pemikiran itu tidak bisa dibubarkan atau dihilangkan dengan pembubaran dan juga pembunuhan terhadap orang-orang komunis. Tetapi komunisme harus dilawan dengan cara pemikiran juga. Jadi artinya pemikiran harus dilawan dengan pemikiran. Aliran dilawan dengan aliran. Isme dilawan dengan isme. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan anjuran pemerintah Republik Indonesia dengan kata pengantar Soeharto pada buku yang diterbitkan oleh Bulan Bintang tahun 1982. Itu buku yang berjudul Bahaya Komunisme. Nah, buku karangan bersama Abidin dan Baharudin Lopa itu dengan penguatan atau dengan legitimasi kata pengantar Soeharto yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus mempelajari ajaran Marxisme dan komunisme, tetapi tujuannya bukan untuk menjadi orang komunis, tetapi yang diharapkan adalah bangsa Indonesia bisa menghadapi komunisme dan bisa mengalahkannya. Nah, tentu saja mengalahkan komunisme itu harus dengan pemikiran. Jadi pemikiran melawan pemikiran, isme melawan isme, ajaran dengan ajaran. Jadi cara mengalahkannya seperti itu. Nah, kita mungkin bisa belajar pada Uni Soviet sebagai negeri dedengkot komunisme. Karena komunisme itu lahir di Uni Soviet berkat ajaran Marxisme. Jadi Marxisme ini secara linier merupakan ayah kandung dari komunisme. Jadi Marxisme kemudian di Uni Soviet lahirlah apa yang disebut dengan Leninisme. Nah, Leninisme inilah yang disebut sebagai komunisme. Nah, dari ajaran komunisme itu kemudian muncul Stalinisme di Uni Soviet, kemudian setelah menggantikan Lenin, Stalin, kemudian di Cina Maoisme dari ajaran Mao Zedong, dan kemudian ada juga Jilas di Eropa Timur yang merupakan komunisme liberal. Nah, jadi sebenarnya komunisme itu merupakan anak kandung dari Marxisme. Jadi ajaran Marxisme dan komunisme itu tidak sama, ya. Jadi ada yang menyamakan antara keduanya. Jadi yang tepat adalah
komunisme itu anak kandung dari Marxisme. Nah, tentu saja Marxisme dan komunisme yang berkembang di Uni Soviet itu mengalami keruntuhan pada masa Mikhail Gorbachev, ya, menyatakan adanya glasnost, ya, keterbukaan, kemudian perestroika, yaitu restrukturisasi atau reformasi politik dan ekonomi, yang menyebabkan bahwa komunisme di Rusia mengalami kehancuran. Jadi di sana glasnost dan perestroika ini merupakan antitesis dari komunisme. Nah, sehingga komunisme di sana hancur lebur, dan Uni Soviet juga sebagai negara yang adidaya selain Amerika Serikat, ternyata mereka telah mengalami mengalami kehancuran. Jadi kemudian banyak negara-negara yang dulu dicaplok oleh Uni Soviet setelah komunisme hancur, maka mereka muncul sebagai negara-negara yang merdeka di kawasan, baik di Eropa Timur maupun di kawasan Asia, ya, yang berbatasan dengan Eropa, dan juga yang berbatasan dengan Asia, terutama Asia Selatan. Nah, ini menunjukkan bahwa komunisme adalah merupakan ajaran yang dianggap tidak bisa merespons situasi zamannya, situasi masa kini, karena ternyata bahwa persaingannya dengan kapitalisme telah mengalami kehancuran. Nah, tentu saja kehancuran itu akan terjadi manakala masyarakat mengalami atau mendapatkan keterbukaan yang seluas-luasnya, ya. Jadi soal media, mereka bisa mengakses dengan cepat, dan mereka bisa melihat bahwa sistem ekonomi komunisme itu ternyata sangat lemah. Nah, sehingga kemudian komunisme bisa hancur. Nah, tetapi secara teoritis, ya, komunisme itu bisa hancur manakala sebenarnya jawabannya sangat singkat, yaitu makmurkan rakyat, sejahterakan rakyat. Jadi kalau bangsa Indonesia itu sejahtera rakyatnya, makmur rakyatnya, maka ajaran komunisme itu tidak akan laku dijual, gitu ya. Artinya tidak ada orang yang akan menengok atau apalagi melihat atau tertarik terhadap ajaran itu kalau masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang miskin, yang bodoh, dan juga tidak adanya keadilan di bidang hukum. Nah, oleh karena itu amanat konstitusi, ya, di Indonesia, jadi Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, itulah yang sebenarnya dimaksudkan oleh konstitusi, bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh, ya, bodoh, ya, tidak boleh mengalami kemiskinan, tidak boleh mengalami ketidakadilan. Jadi itulah yang akan menyuburkan komunisme di negeri ini. Jadi kalau bangsa Indonesia pada masa kini dalam keadaan seperti itu, tidak sesuai dengan amanat konstitusi, maka yang terjadi,
komunisme akan menjadi subur di Indonesia. Jadi apakah situasi seperti itu ada unsur kesengajaan, ada unsur ya, ada unsur tidak disengaja. Nah, sehingga kemudian kondisi bangsa Indonesia pada masa kini mendekati situasi yang menyebabkan komunisme itu bisa hidup kembali. Jadi ada kesempatan yang diberikan oleh situasi dan kondisi saat ini, maka hal itu perlu ditanggulangi ya, bahwa masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa situasi buruk di 3 bidang ini akan juga memperburuk ya situasi politik. Jadi sebenarnya pada masa Orde Baru sudah diusahakan agar bangsa Indonesia itu mencapai keadilan sosial gitu ya, dengan pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru. Nah, sehingga memang masyarakat Indonesia sudah mengalami titik balik ya, menuju ke situasi yang maju gitu ya. Tetapi justru pada saat-saat sekarang situasi itu terbalik lagi menjadi situasi yang buruk. Nah, inilah yang memberi kesempatan kepada komunisme bisa hadir kembali dalam sejarah. Dan ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan ya, pengkajian agar kita mendapatkan ilmu bagaimana menghadapi suatu paham komunisme itu. Nah, paham komunisme tadi dikatakan makmurkan rakyat. Jadi dua kata ini sangat enteng dan mudah kelihatannya. Tetapi ternyata bahwa pemerintah sebagai representasi negara harus memakmurkan rakyatnya. Tetapi yang terjadi memang bisa kebalikannya, karena ternyata bahwa orang-orang yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan Republik Indonesia sekarang ternyata mereka banyak melakukan korupsi. Jadi mereka terlalu egois ya untuk dirinya sendiri, sedangkan untuk rakyat mereka tidak peduli, sehingga korupsi itu merajalela. Sebagai akibatnya maka kekayaan negara dicaplok untuk kepentingan pribadi-pribadi. Jadi sebenarnya egoisme itulah yang menyebabkan rakyat Indonesia menjadi miskin, kemudian juga menjadi bodoh dan diperlakukan tidak adil di bidang hukum, sehingga situasi sekarang agak mirip dengan situasi menjelang tahun 1965. Nah, inilah kita perlu belajar sejarah dengan melakukan penelitian peristiwa gestok ya, di dalam sejarah Indonesia, dan mungkin itu merupakan suatu historiografi sumbangan untuk kemajuan bangsa Indonesia di kemudian hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.